sebelumnya aku mainnya pakai handphone yang dulu downloadnya di Webtrick. Webtrick, iya tahu. Masih inget gak? Iya itu? tahu. Yo in the house, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast Kondang, podcastnya anak podang. Oke, kali ini saya ditemenin sama rekan saya nih, rekan seperjuangan. Iya dong. Iya, jelas. oke. Lama ya kita nggak ketemu ya. Iya, lama banget nih gara-gara pandemi nih ya. Iya. Gara-gara jelas. pandemi kita udah lama nggak ketemu dan sekarang kita dipertemukan lagi. Udah lama banget nih. Iya. Udah nggak pernah lihat kemarin tuh. udah swap. Eh, kok tiba-tiba ngomongin soal Pak? Iya kan habis dari luar kota kan. Udah. Takutnya ada Udah. kenapa-napa. Saya udah. kebetulan udah sehat. Alhamdulillah. Udah tes semuanya lah udah. Oke. Jadi kita di sini semua aman ya. Tadi Aman. kita di sini juga pakai masker juga. Ya, semoga semua kru juga aman ya. Amin, ya kan. Bisa dilihat ya di belakang itu kayaknya mencurigakan tuh. Dari tadi Iya. tuh kelihatannya menyendiri terus. Ada orang beberapa sih yang Iya kan? saya curigai benar-benar. Itu masnya matanya kayak X-ray gitu ya, bisa melihat Iya jelas dong. Iya. Saya tuh bisa melihat kayak orang-orang yang sehat apa enggak gitu bisa lihat. Oh, itu sehat jasmani sama rohani gitu. Iya, Oh, oke, jelas. oke. Itu belajar di mana kayak gitu, Mas? Belajar sejak SD sih Sejak sebenarnya. SD. Mulai dari 4 kelas SD. 4 kelas kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Kelas ah, 4 itu- SD. Itu zaman saya. Oke. Sorry ya. Oke. Saya penonton. Oke. Oke. Kali ini kita mau ngomongin tentang game nih. Wah, seru Kita tuh, ngomongin- seru iya. banget tuh. Game. Masnya suka nge-game kan? Kebetulan saya Iya. suka nge-game. Nah, biasanya kita juga main bareng tuh kan? Ya, Iya. karena apa tuh lama udah nggak nge-game lagi. Kebetulan saya juga agak sedikit lupa. Lupa. Iya. Oke, yang ingat apa, Mas? Karena apa ya? Kebetulan tugas saya masih banyak, Pak. Oh, gara-gara Saya tuh masih tugas. seorang mahasiswa. Sama lah, saya juga. Iya. Oke. Dari ini ya, kita ngomongin game. Ya. Game kita ngomongin dari masa kecil dulu nih. Masa kecil mesti oke. game kan? Ya, saya suka main game. Bentar. Kalian nggak tahu nih siapa ya? Oke, gua kenalin dulu. Ini Mas namanya Hansel Willy. Ya, pertama saya perkenalan dulu ya. Boleh. Kayak boleh. orang-orang biasa lah. Oke, siap. Kayak di Gas. podcast yang lain. Yoi. Pertama tuh nama saya Hansel Willy Kristanto, sering dipanggil Hansel, sering dipanggil Willy. Willy itu beberapa aja sih sebenarnya. Terus ya kebanyakan manggilnya Hansel. Terus saya lahir di asli Yogyakarta, lahir di Bantul. Terus apa itu? Umurnya baru 17. 17. Iya. Boros kali mukamu. Kok gitu, Pak? Iya. Enggak. Saya 22. Apa 17 tuh kurangnya aja? Enggak gitu, Pak. Oh, jangan gitu dong. Oke. 17 22 tahun, terus Anjir. orang Tua mahasiswa. banget, Mas. Saya kuliah di saya kuliah di Amikom. Amikom. Ya. Sama, saya juga. Sama dong. Iya, sama. Anda jurusan apa, Pak? Ilmu komunikasi. Wah, sama. Sama. Saya juga ilmu Kamu komunikasi. kelas berapa? Aku kelas Ilkom 8, Pak. Sama juga. Wah, berarti kita teman. Sama dulu Loh, dong. Gila. Oke. BTW ini ya nggak tahu nih ternyata teman aku sekelas ya. Iya, ternyata kita teman sekelas. Ya gara-gara kita nggak pernah ketemu itu tadi, jadinya Nah. kita lupa. Di sini baru inget lagi. Ya, Itu karena dia. kita membahas tentang game. Kita ngomongin game. Jadi kita ngomongin dari masa kecil dulu nih. Ya, karena tadi udah perkenalan, sekarang ngomongin game nih. Masa kecilnya kita tuh Mas Hansel nih biasa dulu main PS nggak sih? Dulu aku ceritain dulu ya. Dulu dari boleh. dulu aku suka main game, terus karena suka, terus dulu kan kalau apa itu namanya? Sunat. Nah, dari sunat itu, Pak. Ya sebelumnya aku mainnya pakai handphone yang dulu downloadnya di Webtrick. Webtrick, iya tahu. Masih inget gak? Iya, itu? tahu. Main apa itu pakai HP Nokia itu terus apa itu downloadnya di Webtrick. Webtrick. Download game HP lah. Terus ya dari situ terus SD waktunya aku sunat, aku mintanya PS, Pak, dulu. PS. Ya sempatnya apa itu dulunya sempatnya beli Nintendo, sempat main Nintendo. Nintendo yang kasetnya kotak gitu kan? Ya, Iya. benar. Tahu. Itu masih ada, Pak, di rumah. Masih Pak. ada? Masih ada. Gila. Itu, Pak. Itu legend banget sih. Iya. Terus
karena mungkin karena perkembangan zaman terus aku mengenal itu PS karena dari awalnya dari sunat. Dari sunat. Sunat kan, terus aku cita-citanya pengen nih. Wah, aku pengen PS berapa ya? PS1 dulu. PS1 karena aku pengen PS1 aku harus melakukan sesuatu. Iya. Karena biar dikasih uang dari sunat itu. Mesti orang pada ada ya beberapa yang mengalami keinginan seperti itu. Nah, terus dari sunat itu aku main lah apa itu dibeliin PS1. Sebelum ngomongin PS1 kan sebelumnya udah main Nintendo. Main Nintendo kan? Ya, main Nintendo. Tahu nggak sih yang di kasetnya itu biasanya ada 9999 game. Nah, tahu. Tapi itu nggak 9999 game. Tahu nggak sih itu cuman gamenya 1 sampai 20 nih. Terus ntar 21 diulang lagi dari awal. Tahu. Itu kayak Berarti Anda pernah mengalami juga ya? Mengalami kayak iya, itu. 999 banyak banget ya kan. Dari Nintendo. Terus ngomongin game PS1 juga, Game Shark, kamu tau nggak yang Game Shark buat nge-cheat ya? Iya itu kan, pasti kan orang-orang mesti pada pernah lah mencoba kayak Game Shark itu untuk kalau nggak tahu ada yang untuk cheat lah buat istilahnya. Iya. Dulu kalau main udah putus asa, nah itu karena dulu tuh nggak bisa ini ya, belum bisa online ya. Makanya kalau mau main tuh ya 2 player gitu. Ya 2 player. Terus ya harus ketemu gitu main bareng. Tapi gitu. Fun fact-nya dulu aku kalau main PS kan ya di rumah terus nggak karena rame kan di rumah, terus teman-teman aku nih, teman-teman desa aku ajakin ke rumah, ternyata nggak dibolehin sama orang tua aku karena terusan berlangsung. Terus ada kejadian menarik nih, aku walaupun aku udah punya PS, tapi aku tetap main PS di luar. rental PS. Soalnya nggak ada temennya kalau di rumah ya kan, karena nggak dibolehin rame-rame, aku pengennya yang ya gimana Pak, dari kecil juga apa itu selalu gimana ya, nggak nurut lah orang tua, pengen rebel ya. yang nggak rebel banget. Nggak rebel kok gitu. Iya kan, nggak menurut, anak pembangkang, Anda durhaka dong. Itu iya lagi. dari situ aku mencari teman untuk apa itu main game di PS, itu di rental PS lah biasa. Terus karena itu aku lakuin berlangsung terus-terusan, akhirnya aku ketahuan nih main PS. Ketahuan main PS di rental PS, dimarahin Pak di situ pernah aku dimarahin. Ngapain kamu punya pokoknya intinya kamu udah punya PS, ngapain kau masih main di luar? Nah, berarti itu maksud orang tuanya Mas Hansel ini suruh bawa PS sendiri, mainnya di rental. Seperti itu kayak kita cuma nyewa TV-nya aja. Iya, nyewa tempat aja gitu. Nyewa. Mungkin lebih murah ya kan. Oke, terus kita ngomongin PS1 kan, PS1 terus setelah PS1 muncul PS2. Ya, PS2. PS2 juga punya dulu. Ya, juga punya. Karena terus punya PS1 terus ya itu lagi kayak perkembangan zaman kan, terus aku pengennya PS2 nih. Terus itu mintanya gimana? Sunat lagi? Enggak, Pak. Enggak. Kalau sunat 2 kali udah hilang. Oke. Terus kan itu kan aku minta PS karena apa ya? Apa ranking? Iya, ranking kan. Biasanya itu kalau enggak sunat ya ranking apa gitu. Rankingnya naik, terus aku minta PS2. Ya itu terus tetap aja masih main di rumah kayak apa ya, game namatin game ya, yang single player gitu. Tapi mulai dari PS2 sih aku apa itu namatinnya sama teman, tapi nggak kayak banyak banget, itu cuma beberapa doang. Namatin game gitu. Di PS2 game apa yang paling Mas Hansel seneng mainin? PS2 dulu tuh masih Winning Eleven, tau nggak? Winning Eleven, sepak bola. Itu dulu aku dari apa tuh pulang sekolah sampai bener-bener maghrib baru selesai. Sampai sekolah lagi nggak? Jangan dong. Enggak. Bisa. Jadi dari pulang sekolah sampai maghrib gitu baru selesai main. Pernah dimarahin nggak sih? Gara-gara kebanyakan main PS. Ntar dikatain, main PS mulu ntar goblok. Gimana gitu? Pernah. Ya karena nggak dimarahin sih, karena orang tua aku udah tahu kalau saya goblok.
Oh, jadinya ya. Ya udah lah dibiarin aja sekalian gobloknya gitu kan ya. Oh, gitu. Mungkin kayak gitu, Mungkin tapi kayak aku nggak gitu. tahu. Ah. Iya. Ketika PS2 itu masih suka main di luar gitu gak kadang-kadang? Enggak sih. Enggak. Tapi dulu tuh uniknya Heeh. punya apa tuh memory card. Memory card ya Yang tahu. kotak kecil. Isinya Gua- cuma 32 MB. Itu aku sampai rela untuk ngcopy datanya temanku yang Yang GTA gitu yang tuh. udah jauh gitu kan. GTA dulu aku Ah. udah yang udah jauh, yang temanku yang udah main udah jauh, aku copy tuh. Aku main Di rumah. Iya, main di rumah. Oh, kayak terus gitu. tinggal ngelanjutin aja Iya, gitu kan. Iya, gitu. itu emang soalnya kita kayak misal ada misi yang susah terus Nah, itu. temen ada yang udah Itu, lebih betul. jauh terus ya udah kan ambil aja. teman kan biasanya kalau main juga nggak sendirian, Iya. pasti kan banyak. Sama bisa mereka bisa tukar pikiran ini gimana caranya. Nah, kalau aku kan mainnya sendiri nih. Jadi kadang-kadang masih bingung. Dulu kan nggak begitu apa tuh ngerti banget tentang internet kan. Terus mana tahu kita soal apa itu internet ada cara browsing. Misalkan kita kesan di misi ini terus kita bisa searching kan kalau sekarang. Kalau dulu kan memang agak sulit gitu. Nggak tahu gitu emang. Kayak gitu. Ya. Itu di game PS2. Nah, setelah PS2 nih, sebelum lanjut ke PS3 dan selanjutnya itu, aku ada cerita sedikit nih. Jadi Iya, pas PS2 dulu. Itu kan aku dulu cuman punya PS1 nih. PS1, PS2 nggak punya. Temanku ada yang punya, tapi sama kayak Mas Ansel nih udah punya tapi mainnya di luar. Ya itu karena dia kalau di rumah main sendiri kan. Iya. Nah, terus ngajakin sama aku. Dulu tuh aku masih inget 1 jam 2000. 2000 Iya. 1 jam. Nah, itu aku patungan sama temanku biar main 2 jam 2000. Tapi aku ngomong ke orang tuaku nggak main PS. Jadi Main apa itu, Pak? di dekat rumahku itu ada kayak perumahan punyanya pemerintah gitu. Itu tuh di area perumahannya itu dia ada ini apa namanya kijang, Apa itu? binatang Oh, kijang. beneran. Jadi kayak Aku kira mobil, Pak. bukan waduh, bukan dong. Jadi kayak bukan penangkaran juga, jadi kayak cuman dilepaskan gitu kijangnya tuh di situ. iya, Tapi iya. emang juga dirawat juga. Nah, aku alasannya buat nonton kijang. Dan itu setiap hari. Setelah gede kayak aduh. Nggak ada alasan lain apa ya? Itu semua. Iya, jadi pikiranmu terlalu jadi jenius banget, Pak. gimana caranya biar soalnya aku mikirnya kalau ngomong main PS itu mesti nggak boleh gitu kan. Iyalah sama, mesti kan Iya. kebanyakan orang tua pengennya anaknya belajar. Harusnya kalau misal aku lebih pintar sedikit tuh bisa menyisihkan uang saku. Ya karena nggak pinter ya sudah. Ternyata pinternya dengan cara lain yang mencari alasan yang lain itu Karena tadi. lebih tertarik dengan game. Iya, jadi kalau uang jajan udah buat jajan. Iya, itu. Ntar Bener. mau main minta lagi gitu. Iya. Nah, kayak gitu ceritanya. Oke, lanjut dari PS2 nih ada PS3. Pernah main PS3? Kalau dibilang pernah. Tapi kayak aku nggak punya PS3. Karena apa ya? Dari PS2 itu terus kan aku mulai dari SMP itu. SMP punya PS2, terus aku nggak ngelanjutin untuk apa itu, nggak tertarik lagi dengan bermain game. Sempat aku nggak tertarik dengan game karena apa ya? Karena dulu kesibukanku di SMP ada yang namanya futsal, Pak. Itu game, Pak. Bukan, maksudnya bukan game-game kita nge-game kayak gitu, Pak. Oh, iya. Bukan iya. game itu, cuman Iya, kita kayak apa itu ada kayak turn sekolah SMP ku tuh ngadain turnamen. Nah, ngadain turnamen, dari turnamen tuh kelasku menang. Nah, terus diseleksi nih. Jago ternyata ya. Diseleksi untuk mewakili sekolah. Oh, Nah, karena di situ nih aku udah bener-bener lupa dengan namanya game. Oh. Tuh, tapi sempat apa itu ngecobain kayak ngerasain gimana asiknya main PS3. Bu, itu Pak, aku pertama kali main. Keren banget. Keren sumpah, banget kan? Iya. Ya di zaman segitulah. Iya, soalnya di zamannya itu dari PS2 nih, grafiknya tuh kita kayak dari PS2 ke PS3 tuh menurutku lumayan lama ya. Nggak tahu ngerasaku cuman perasaanku aja atau gimana. Jadi transisi dari PS2 ke PS3 itu dari mulai permainannya, game-gamenya itu grafiknya udah jauh beda. Iya, Dan di game-game PS3 tuh kayak gila keren banget grafiknya gitu kan. Terus lebih seru gimana gitu, walaupun gamenya sama tapi di PS selanjutnya itu ada
menjadi cerita baru atau gimana. Nah itu tuh grafiknya lebih bagus, emang bagus juga, terus kayak lebih canggih. Mana PS3 kan dulu sticknya wireless kan. Iya bener, Nah, itu yang pertama kali aku rasain kayak wireless wow. keren gitu ya. Itu aku pertama kali nyobain nggak di rentalan pak. Di- Temanku jadi sedikit cerita kayak temanku nih namanya Khalif. Kalau orangnya yang sekarang nonton, thank you banget udah pernah Khalif. apa itu, ngajak untuk main PS3. Dulu tuh dia punya PS3 dibeliin sama ayahnya kan. Terus setiap apa itu mau les. Nah, itu bolos, Pak. Oh bolos. bolos main PS itu. Tapi di dulu rumahnya nih bolosnya. iya. Gila. Karena dia ditinggal sama orang Oh, tuanya. waduh. Karena ditinggal Gimana? sama- Ditinggalnya gimana? ditinggal maksudnya ditinggal. Oh kerja. Ya, Oh kerja. kerja. Ya, bukan. ya. Kira ini. Bukan ditinggal piknik ke sana. Kirain ditelantarkan. Nggak tahu ya. Itu. Oke. Dari situ kayak sering lah nyobain main Ngerasain game. main game PS3 ya. Dulu sampai nggak cuman aku sama Khalif doang nih yang main PS, tapi kayak bener-bener kayak yang bolos orang 5 main gila. terus main Satu rombongan, Pak. main PES dulu. PES kayak sepak bola itu tahu PES, kan. PES, ya. PES itu terus di cup Oh, ya. main PS terus di cup wah itu berlangsung sampai apa itu namanya, kalau menang itu bener-bener dihitung Mbak. Kamu belum apa itu juara, jadi kayak apa itu ngecengin kayak gitu. Dari situ tapi apa itu aku nyoba PS3 PS3. Tapi ada kayak keinginan untuk memiliki PS3 enggak? Dulu sempet sih, tapi nggak bener-bener kayak seneng, pengen banget untuk apa itu punya. Cuman aku pengennya kayak PS5 ini mah pengen banget rasanya. Ya, ntar sebelum Iya. PS5 kan ya. Iya. Nah, dari PS3 terus habis itu PS4 dulu. PS4 juga mantep tuh. Di game-gamenya juga mantep-mantep. Nah, bis PS4, Mas Ansel udah pernah nyobain PS4? Jujur kalau saya sendiri belum pernah. Belum pernah main belum PS4. pernah ngerasain main PS4 tuh belum pernah. Aku Sama-sama. nggak tahu Aku itu, juga belum pernah. belum megang sticknya. Iya, megang sticknya belum juga. Belum. Sama kayak game-gamenya juga belum pernah main. Nah, terus muncul baru ini PS5. Ya, PS5 itu menurutmu gimana nih? PS5 nih. PS5 aku lihat dari apa namanya, model dari bentuknya dulu aja, wah ini udah gila Pak, Futuristik parah ya. ngeri banget. Gila. Parah itu. Emang. Terus Keren. apa namanya, ada yang namanya apa, sebelum dia apa tuh nayangin game tuh apa Pak, kayak Loading screen apa-apa? bukan kayak Menu. bukan menunya, kayak ketika PS-nya mau Intro, rilis, kayak intro intronya gitu. itu. Wah, gila gamenya Pak. Iya, Aduh, emang. aku rasanya pengen banget kayak Spider-Man, kamu nggak? Spider-Man. yang itu, realistik banget Emang sumpah. gila sih. PS5 kayak anjir. Itu udah grafiknya keren banget. Gamenya juga keren. Itu yang mantep banget sih menurutku. kayak YouTuber yang review YouTuber yang kena mental saya, Pak. Emang, iya sih, emang kayak bikin iri gak sih? Iyalah, pengen gila. mainin. Ya, tapi bener. tau gak sih harganya mahal banget. Ya. Mahal. Mahal. 7-8 juta. Ya, kayak gitu. Ya, itu aja PS-nya doang. Nah, sedangkan kalau kita mau main PS 5, itu kan dia di PS5 udah support 4K. Iya. Nah, kalau kita mau mainin biar nggak mubazir istilahnya, maka kita harus punya TV yang support 4K juga. Iya, Nah, benar. harganya aja tuh berapa? Itu. Tuh, TV support 4K berapa tuh? Itu mahal banget sih Pak. Iya, makanya. Kalau bener-bener belum, maksudnya ya ketika kalian beli itu ya sesuai kebutuhan. Kalau misalkan kalian memang streamer game di YouTube, mungkin kalian kan bisa kan yang namanya kayak namatin sambil stream dapat uang. Dapat uang juga, ntar balik modal dah. Atau enggak kalian yang bener-bener yang udah kerja, udah penghasilan. Ya jangan jadi beban ortu kalau Iya, minta. beli sendiri lah ya. Iya, karena Pakai duit mahal, sendiri, Pak. karena iya. Benar. Terus untuk anak-anak ya tergantung sih, kalau anak-anak orang tuanya emang punya duit banyak emang nggak apa-apa ya. Iya, benar. Tapi kalau yang Ya, kayak masih
ini ya harus tahu keadaan orang tua juga. Iya. Biar enggak Cita-citanya kan jadi anaknya Raffi Ahmad. anaknya Rafathar. Mau jadi Rafathar. Rafathar itu mungkin kalau temennya main ke rumah dipinjemin satu PS itu. Langsung buka Nggak rental, cuma Pak. stick, iya. Aduh. Nah, terus kita kan itu tadi ngomongin konsol PS ya. Nah, jadi dulu setelah di zaman-zamannya PS2 kan saya jarang main PS3. Main PS3 tuh di rentalan cuma beberapa kali diajakin temen gitu, juga main PES gitu, main sepak bola lah. Nah, pas di transisi dari PS2 ke PS3 itu ada ini Mas, game online muncul. Set. Oh iya iya. Itu di situ saya lebih dari PS pindah ke game online. Iya, benar. Aku Gitu. juga sempat mengalami sih. Main game Kayaknya online juga. sampai sekarang. Iya, Iya. iya dari dulu mulai dari situ mungkin Iya. kayak memati keinginanku untuk main game terus dari situ game online karena ngerasain online tuh kayak mainnya lebih bersama banyak orang daripada benar. untuk main PS yang sticknya cuma 2. Iya. Kita mainnya cuma berdua doang. Sedangkan kalau game online, game yang misal kayak dulu zamannya PB, terus ada Losaga, Ayo Dance, itu kan bareng-bareng rame-rame walaupun Iya. kita nggak bersama-sama di satu tempat, tapi kita juga di dalam satu server yang itu gede banget dan banyak teman-teman yang main juga, jadinya kayak seru gitu. Iya, bener. Aku juga ngerasanya juga kayak gitu, kayak apa itu banyak lah yang bisa bisa diajak untuk main mabar gitu, mabar bareng gitu. Terus apa ya? Game online tuh kan banyak banget kan sekarang. Banyak banget. Apalagi Dari dulu sampai sekarang. di Android, di Play Store kan banyak yang Banyak udah banget. nyiptain gitu. Iya. Nah, dari yang zaman dulu itu juga pas main-main game itu ada cerita-cerita lucu sih dari aku. Jadi dulu kan aku mainnya di warnet kan. Di warnet deket rumah sih sebenarnya. Tapi aku ke sananya naik sepeda. Nah, itu sempat kehilangan sepeda 2 kali. 2 kali kehilangan sepeda. Itu deh. Itu kayak apa ya, emang apesnya aku aja apa gimana gitu. Tapi yang 2 kali kehilangan sepeda tapi yang sekali itu ketemu. Jadi Itu tadi hilangnya gara-gara apa, Pak? nah jadi aku main kan bawa sepeda diparkir tuh. Itu posisi ada tukang parkirnya. Heeh. Nah, ada tukang parkirnya, terus aku main dedet, selesai aku bareng teman-temanku, terus aku pulang duluan. Temanku masih main. Pas aku keluar, aku nyari sepedaku kok nggak ada. Aku udah nyari terus ditanyain sama tukang parkirnya kan, terus nyari apa dek, sepeda yang warna apa, yang ini warna apa itu dulu, hijau hitam. Oh, tadi dibawa sama temennya. Oh, Nah, oke. sama tukang parkir bilang gitu, terus dibawa sama temennya. Terus padahal aku Temennya tukang parkir. nggak tahu juga ya. Jadi aku sama temanku tuh bertiga kan. 2 orang yang sama aku itu masih main di dalam. Terus aku balik masuk nanyain, "Kamu pakai sepeda aku bohong enggak?" Oh, lagi kamu balik masuk terus balik main lagi. Oh, duitku udah habis, billing juga udah habis. Terus keluar lagi ngomong, terus nggak ada sepedanya. Oh. Nggak dipakai temanku lah. Terus tak tanyain kan ciri-cirinya kayak gimana, terus sampai nggak ngerasa punya temen yang ciri-cirinya seperti itu. Terus ya udahlah aku pulang jalan kaki, untungnya kan deket ya. Nah, sampai rumah itu ditanyain sama ibuku kan, ditanyain sepedanya di mana. Terus aku alasannya itu di tempat Simbah. Jadi rumahku sama rumah Simbah itu deket. Terus aku bilang di Sempat rumah. ngeles ya. Iya, soalnya takut dimarahin. Jadi di situ udah, wah ini dimarahin sih parah. Nah, aku bilang di rumahnya Simbah. Terus habis itu pas sehari setelahnya atau gimana gitu ke rumah Simbah, ditanyain lagi, lah kok sepedamu nggak ada, udah tak kembaliin di rumah. Jadi aku lemparin lagi gitu. Nah, habis itu balik lagi ke rumah, terus aku ngomong ke ibuku, ya aja nesu ya, ada kan, jangan marah ya. Terus sepedaku hilang, kok iso? ya terus setelah aku ceritain gitu, terus ibuku tanya ke tukang parkirnya warnetnya, terus ternyata ibuku nyari juga. Nah, terus sorenya itu saudaraku, jadi beda kampung sama aku kan, saudaraku itu dapat laporan sama tetangganya kalau ada sepeda di kebon
Jadi ada sepeda di kebun. Kok Mungkin dari- kamu salah parkir sebelumnya. enggak dong. Nah, dari Mainnya ada di warnet, parkirnya di kebun. jauh banget itu, Pak. Itu jauh banget sih. Nah, di kebun itu terus dia kasih tahu tangganya itu dari siang kok sampai jam segini nggak ada yang ngambil. Habis itu eh, saudaraku ini bilang ke ibuku kalau ada, kok ya untungnya ibuku nanya gitu loh. Nah, ketemulah di situ, terus aku dipanggil, itu ada sepedanya ada. Terus ya emang kayak ada usaha untuk meritilin part-part dari sepedaku sih. Ya, tapi nggak bisa. Jadi Itu di kebun dekat rumahmu atau gimana? ya lumayan deket rumahnya saudaraku, tapi masih deket lah dari rumahku. Berarti mungkin masih tetangga satu desa sendiri yang Tetangga ngambil. satu kecamatan lah mungkin. Oke. Gitu jadinya. Terus pas aku samperin tuh di stangnya tuh udah kendor. Terus ada satu hal yang hilang. Tutup pentil sepeda. Soalnya dulu aku pakai apa? Pakai dop. Pakai dop yang Iya iya, ngerti. Aku juga sempat ngalamin gitu kayak apa Itu itu hilang. ngoleksi dop di apa itu sepeda. jangan kamu yang ngambil ya. Kamu yang ngambil ini. Jangan. Itu kan dulu sampai roket. Iya, gitu kan, roket, iya, terus keren kayak gitu kan. granat. Aku mikirnya kayak anjir, kalau mau ngambil mah ngambil aja, jangan ambil sepedanya dong. Gitu Ya loh. mungkin sulit, Pak, mau ngambil. Iya. Sekalian Iya aja sih. ngambil ininya Kayak sepedanya. kayak aku pas datang, ya cuma diambil ini aja dong, udahlah ambil pas di warnet lah. Aku yang penting balik naik sepeda, nggak ditanyain gitu. Untung nggak dilepasin waktu di bisa. Iya, untung nggak bisa dipretelin juga kan. Nah, itu tadi cerita yang dari game di warnet. Nah, terus mulai nih perkembangan zaman. Terus karena game-game yang di online biasanya di komputer yang dulu kita mainnya di warnet udah muncul di ponsel. Wah. Ponsel kita semakin lama semakin pinter nih. Game-gamenya juga semakin canggih. Iya, karena perkembangan zaman kan. Karena perkembangan zaman dari 4.0. game-game yang dulunya di komputer udah bisa dimainin di dalam HP. Benar. Nah, salah satunya game yang lumayan rame di Indonesia, Mobile Legends, Mas. Mas Ansel main kan? Iya. Kita biasanya juga main Iya, kan? kita sering mabar. Sering mabar sama teman-teman di sini juga kan. Nah, itu siapa nih teman-teman yang nonton main Mobile Legend? Coba komen di bawah ya. Ya. Nah, terus Baywan sama aku. nih Baywan sama ini nanti di add di bawah di deskripsi ada ininya, nanti bisa kalian Baywan nih sama Mas Ansel. Jangan sampai ketemu flavor ya. Flavor. Iya, itu Parah dia. Ih, loadingnya lama banget. Gila. Nah, itu tuh dari Mobile Legend. Dari awal main Mas Hansel mulai main Mobile Legend dari mana? Aku zaman kapan? dari SMA kelas 2 mungkin season awal season tuh dari season 2. Season 2. Dari season 2. Itu Itu apa ya skinnya? Lupa. Itu Mobile Legend tuh muncul tahun berapa sih? 2016. Kalau nggak salah kalau nggak salah 2016. segitulah. Segitu kan? Segitu. Jadi udah berapa tahun kalau sampai sekarang? Sekitar 5 tahun. Ya, Sekarang 2021. masih eksis tapi Masih eksis. Gila. Keren sih. Kayak Iya, Mas, semakin setelah- lama semakin meningkat gitu, yang dulunya kayak diremehkan. benar tapi benar. Sekarang udah Dari nyampe, apa ya, Pak? Dulu dari grafiknya yang burik iya, banget parah sumpah. sih. Dan hero-heronya yang masih sedikit, Benar. sampai sekarang yang banyak banget sampai Ya, sekarang nggak keurus gitu kayak ini Sampai- nih hero nih nggak pernah dimainin nih. iya benar. Dulu cuman kayak satu atau apa tuh, kayak gini lah, kayak istilahnya kalau dulu satu yang hero OP terus di band selesai. Kalau sekarang hero-nya OP semua. Iya. Jadi bingung mau ngeband yang mana. Makanya kalau dulu di ranked itu kita kan kayak bisa ngeband hero kan biar nggak dipakai musuh. Nah, di itu dulu tuh hero-nya masih terbatas, jadi ketika hero yang ini di ban kita nggak tahu nih mau main apa, karena kayak nggak bisa main ini tapi sisanya tinggal ini. Iya benar. Itu benar jadi beban tersendiri. Nah, tapi sekarang itu tuh hero-nya tuh udah banyak banget. Iya benar. Sekarang udah banyak banget hero yang bisa kalian pakai lah istilahnya. Dan sekarang juga ini mau mulai pertandingan dunia. Ya, ini ada yang pertama namanya pertandingan istilahnya kayak Piala Dunianya Mobile Legends lah. Kayak Kayak ya. Kalau di Dota ada The International. Nah, kayak Kalau gitu. di sini namanya M itu apa? M tuh nggak tahu, Pak. Nggak tahu juga ya. Saya juga nggak tahu. Tapi namanya M1 sama M2. Terus besok sponsornya provider. Iya kan? Nah, di sini M2 ini kira-kira bakal se-hype
sebelumnya belum? M sebelumnya enggak? Kalau dibilang kayaknya iya sih, karena apa ya, terakhir MPL kemarin. MPL ini juga bagian dari ini ya, ya MPL itu kayak gitu ya. dia liganya lah istilahnya. Liga. Kayak ada kalau di misalkan sepak bola di Indonesia kayak Liga 1. Liga 1. Nah, kayak gitulah istilahnya. Nah, kalau di Mobile Legends itu juga ada yang namanya MPL. Jadi MPL. Yeah. MPL itu sistemnya gimana sih? MPL itu kalau kita berbicara tentang sistemnya ya, kan kita juga maksudnya belum mengerti banget nih. MPL tuh kayak liga. Oh, liga. Di liga dulu kayak apa itu beberapa tim itu di liga, terus diambil berapa terbesar, terus nanti dia ditandingin lagi biar untuk jadi juara kayak gitu. Kalau ngomongin tim ya yang ada di Mobile Legends itu di Indonesia ada berapa tim yang Mas Hansel ketahui gitu? Ya, kalau kita ngomongin kalau tim dari MPL sendiri ya, kalau tim e-sportnya Indonesia itu mungkin ada kayak RRQ, terus EVOS, terus Bigetron, terus apa ya, kayak Onyx, terus ya banyak lagi lah. Banyak lagi ya. Ya banyak. Jadi di Indonesia ini industri Mobile Legends udah banyak, udah gede ya. Udah bener-bener apa ya? Udah bener-bener profesional banget sih. Profesional banget ya. Ya walaupun belum banyak, masih banyak kekurangan, tetapi mereka tetap masih mempunyai sistem profesionalnya yang dimiliki dia. Bener. Jadi untuk pertandingan MPL kemarin yang menang siapa tuh? Kalau season kemarin itu terakhir kan Alter Ego melawan RRQ. Itu bener-bener kayak tarungan yang sangat sengit sih menurut aku dulu. Karena beberapa game yang di apa tuh pertunjukan kedua belah tim tuh mereka tetap masih mempunyai rasa untuk ingin kayak juara gitu loh. Jadi bener-bener dia fight-nya tuh nggak habis-habis dari awal game sampai akhir. Masing-masing memperebutkan juaranya itu ya. Bener, yang apalagi Alter Ego sebagai apa ya, kuda hitam lah contohnya. Kayak kuda hitam yang bener-bener dia memang awal tuh belum banyak orang yang ngerti tentang Alter Ego, betapa kuatnya dia sampai akhir final lawan RRQ itu masih banyak belum percaya lah. Nah itu jadi gambling orang-orang, kok tiba-tiba Alter Ego ini kuat. Terus dengan apa itu datangnya Udil, pemain apa itu, kalau sekarang contohnya support lah ya. Support tuh yang dimaksud kayak midline dari, jadi itu role-nya kasus support. Terus apalagi Udil kan baru datang ke Alter Ego itu. Terus dia benar-benar membawa apa itu vibes yang hebat untuk timnya, bisa lewati struggle yang benar-benar apa ya, menghantam Alter Ego tuh sebelumnya. Itu menurutku keren banget lah. Dia bisa survive di season kemarin. Terus apa ya, terbukti dengan dia bisa masuk final terus melawan RRQ. Dia benar-benar fight buat menangin apa itu piala MPL itu sebuah apa ya, dia ngasih permainan ke penonton itu bener-bener epic gitu loh. Dia sampai bener-bener late game mainnya, apalagi datangnya Albert juga di RRQ kan sama-sama kuat gitu. Jadi itulah. Jadi pertandingannya pas kemarin final tuh sengit banget ya. Sengit banget. Itu benar-benar sampai trending di Twitter. Di Twitter juga. Platform sosial media tuh. Nah, terus kan sekarang yang paling deket nih M2 nih. Benar. Kira-kira M2 itu kan M2 ini pertandingan Piala Dunia. Piala Dunia. Jadi internasional gitu ya. Yang main ada beberapa negara dari Filipina, Singapura, dari Thailand, Malaysia, dari Rusia. Iya, yang dari luar negeri, yang bukan di Asia doang juga ikut. Nah, terus yang diunggulkan nih tim Indonesia. Ya, sekarang yang diunggulkan itu baru metanya Indonesia. Karena meta Indonesia yang sekarang tuh kuat banget, Pak. Ngeri banget lah pokoknya.
jadi pacuan untuk apa itu tim-tim negara lain untuk lihat metanya Indonesia ini yang kuat. Mereka sedikit belajar lah. Jadi Indonesia kayak menjadi kiblatnya Nah, hampir bisa permintaan gitu ya? dikatakan seperti itu. Yang dulunya Indonesia itu sebenarnya sedikit mengikuti kayak metanya Filipina. Contohnya itu kuat banget padahal negara Filipina sekarang malah meta-meta yang Indonesia jadi diikuti oleh ya, beberapa negara. Benar. Karena apa ya? Mungkin liganya yang mungkin apa ya? Apa tuh Keras gitu. kerat banget lah. Iya, Aku keras banget. lihat karena aku juga tim di Indonesia juga sering lihat kan keras terus jadi kiblat lah sekarang untuk meta. Mungkin kalau kita ngomongin Piala Dunianya untuk M2 ini, aku malah lebih prefer ke Alter Ego. Oh, Alter Ego. Lebih prefer ke Kenapa Alter tuh? Ego. Kenapa tuh? Karena ya juga karena apa ya? Dia yang kemarin menang MPLI ya. Nah, itu dia terbukti melawan tim terkuat juga di RRQ. Dia mampu menang juara satu dia. Bisa mengembalikan yang kemarin kalah lawan RRQ di MPL. Dia membuktikan di MPLA dia. Itu aku lebih prefer ke Alter Ego sih sebenarnya mereka. Karena apa ya? Karena juga di RRQ itu kedatangan tanker di Onyx dia namanya Psycho. Dari Onyx ke mungkin Alter Ego gitu. Kan masih ada penyelesaian untuk chemistry, cara bermainnya mereka itu kan menurutku balik lagi lah. Ya nggak balik lagi ke nol tapi mereka memang kalau untuk menyusun chemistry lagi. Sedangkan Alter Ego sudah selangkah lebih maju. Oh, si Psycho itu dari Onyx pindah ke RRQ. Iya, benar. Tapi karena apa ya? Player dari Alter Ego juga ada yang kena COVID-19 jadi mungkin belum tahu sih. Kayak masih gambling tapi memang aku lebih prefer ke Alter Ego. Alter Ego ya. Oke. Terus menurut Mas Hansel nih permainan Mobile Legends nih seru banget karena apa? Kalau dari aku ya seru. Mungkin nggak ngomongin dari dulu sampai sekarang karena bisa bertahan tuh ya karena memang apa ya? Dari Muntunnya juga memberikan kayak mungkin skin, ya hadiahnya memang banyak banget sih. Upgrade dari meta. Apalagi setiap waktu misal ada acara-acara besar itu sama Muntun dibikinin acara juga di dalam game ya. Dia kayak misalkan eventnya Natal terus keluar lah skin kayak gitu dari suatu hero dan kita bisa mendapatkannya itu gratis dengan menyelesaikan quest-quest yang sudah ada. Benar. Terus apa ya? Dari meta juga Muntun juga apa itu selalu update gimana untuk menstabilkan permainannya agar terus seimbang. Biar nggak apa itu biar balance lah. Iya, biar setiap balance. hero itu. Terus dari grafik dari season 1 sampai sekarang ke grafiknya tuh terus meningkat. Nggak ada yang nggak meningkat tuh menurut saya keren juga ini. Jadi kayak orang-orang tuh mau bosen tuh juga sulit karena memang wow ini ada yang baru. Paling bosen ketika lu strik ya? Ya mungkin gitu kebanyakan. Karena kalau udah kalah tuh bosen, tapi bosennya ya nggak totally berhenti tapi cuman kayak stop main dulu ya. Relax dulu kan, relax baru. Apalagi kalau kayak kita udah menang banyak tiba-tiba juga lu strik banyak kan. Banyak itu juga aduh capek banget Pak itu untuk nge-push lagi ya kayak gitulah. Perkembangan apalagi ya perkembangan di e-sport, apalagi kita ngomongin e-sport nih ya. Kita perkembangan e-sport tuh kencang banget Pak untuk sekarang. Media-media yang digunakan tuh semakin banyak kan. Contohnya ya kayak orang sekarang bisa menghasilkan uang tuh dari dari game tuh juga bisa. Bisa. Dia dari mengikuti kompetitif dari Mobile Legends, mungkin dari kayak piala-piala kayak turnamen. Terus kalau untuk kalian yang nggak suka ikut turnamen tapi bisa dapat duit itu kayak di streamer lah contohnya. Oh, live streaming. Ya, live streaming. Kalian main game nih misalkan. Sekarang tuh bisa kayak
live stream tuh di mana aja, kayak di Facebook bisa. Bisa ya. Benar-benar. Facebook juga dapat uang. Apalagi juga ada dukungan Nimo TV. Iya. Gak cuma Nimo TV, sebenarnya banyak banget untuk platform kayak buat live stream kayak gitu. Tapi menurutku kalau mau menjadi live streamer agar kita ditonton banyak orang itu kita harus mempunyai ciri khas. Jadi Bener. harus membedakan dari yang lain gitu. Dia punya ciri khas, punya apa ya? Mungkin dia pertama bisa dari cara dia apa tuh interaksi sama penontonnya, audiensnya, dia seru atau enggak. Terus cara dari gameplaynya iya. dia punya apa tuh, ketika dia main bisa ngetrik kayak Iya. gitu. Freestyle. Cowok TikTok ya. Sekarang soalnya udah masuk TikTok juga ya. ya sekarang Keren sih Mobile Legends. apa ya, karena pandemi juga kan banyak tiga platform yang bisa benar-benar bisa apa tuh ngeblow up tuh, kayak apa ya, kayak TikTok, Twitter, Facebook. Itu menurutku orang-orang sekarang tambah apa namanya, tambah referensi untuk bisa mendapatkan ilmu ya. Ya, untungnya kayak mereka para pro player ini enggak pelit ilmu ya gitu. itu bener. Iya kan? Soalnya dari dulu tuh juga kayak mau main tapi nggak tahu caranya kayak gitu kan. Sekarang gampang banget untuk gampang banget untuk cari informasi buat gimana caranya main yang benar. Agar kita bisa lebih hebat dalam permainan. Bener, dari live streamnya pro player, dari live streamnya orang yang jago tapi bukan pro player itu ada sebenarnya. Kayak gitu sih. Iya. Kalau misal kita lagi nonton, misal ada turnamen live terus kita nonton tapi kita nggak mudeng, ntar ada orang yang bikinin kayak analisanya dari permainan kan. Bener, Dari situ ada kita analis. lebih memahami tentang permainan dari pertandingan tersebut gitu. Bener. Itu bener banget sih. Kayak jadi gampang gitu loh. Iya. Orang-orang bisa kayak tahu, Pahamnya juga lebih gampang. pahamnya cepat. Iya. Aku juga ngerasain sih kayak sekarang tuh orang-orang perkembangannya tuh cepet banget. Dulu aku nggak expect gitu loh, kayak sekarang main Mobile Legends orang-orang sekarang ngeri apa itu main tuh bisa ngerti semua kayak. Iya. Ya kayak contohnya kayak ngeriset buff pakai Tigreal, terus kayak apa ya, ngeriset buff pakai Jawhead. Ya itu karena pro player. Kayak dia live stream di memberikan informasi itu tadi, jadi sama kita semua pada dicontohin dan itu ternyata bisa ternyata dan menjadilah sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh para player-player. Iya, dan itu cukup menyusahkan untuk pihak lawannya juga. Bener sih. Gila, kayak apa ya, karena era apa tuh modern, era 4.0 tuh mereka yang sebelumnya nggak ngerti apa-apa sekarang gampang mendapatkan informasi dari mana saja, kapan saja. Iya, misalkan makanya punya tuh internet, ya itu bener banget. Alatnya handphone, laptop, anything, kalian bisa mendapatkan informasi itu semua. Bener itu. Jadi untuk misal kita yang memulai game, misal baru main suatu game baru yang kalian pengen coba main tapi kalian nggak tahu cara mainnya, ya bisa tinggal searching di Google, YouTube, banyak itu banget udah yang banyak bisa banget cara bermainnya, terus tentang info ini, info itu. Nggak cuman Mobile Legends sih sebenarnya, Pak. Kayak kalian main PS itu juga bisa di live stream di apa namanya, platform kayak YouTube. Karena sekarang Facebook, udah ada gitu. teknologinya Kayak gitu. Itu sekarang banyakan kayak ya contohnya yang baru viral nih, kayak Winda. Winda dia kayak main game itu termasuk game lawas sih. Iya, bener-bener dia game lawas, kayak bener-bener yang kayak audiens tuh diajak untuk nostalgia. Iya, benar. Walaupun kan ada yang nostalgia, ada yang bener-bener soalnya bocil-bocil. Iya, karena targetnya si Winda tersendiri itu anak kecil, tapi orang dewasa juga menonton itu seperti kayak kita nostalgia gitu. Bener. Itulah yang apa ya, yang kayak tadi dibilang kayak ciri khas kayak ciri gitu kan. khas. Itu bener-bener bisa buat apa ya, ngangkat nama kita sebagai apa tuh streamer kayak tapi gitu. Keren sih si Winda itu karena ciri khas dia, terus dia bisa sekali live stream penontonnya bisa nyampe 100.000. Bener banget itu keren banget sih. Jadi kita bisa, kalau kalian pengen nyobain live stream suatu game
coba deh kalian cari ciri khas kalian dulu itu apa yang benar. membedakan dengan streamer lain. Jadi orang tuh nonton kalian ada keinginan tersendiri, bukan karena nonton yang misal kalau kalian nggak punya ciri khas nih ya, itu nonton secukupnya aja nih. bener. Jadi ketika kalian ngasih tahu info A, terus kita nyari nih info A dapat kan, tapi kalian nggak punya ciri khas di situ, udah orang bakal stop sampai di situ. Tapi ketika kalian punya ciri khas, ntar video-video lain yang mungkin tidak diperlukan untuk ditonton, tapi bakal nonton juga karena Iya, mencari ciri khasnya itu tadi. Iya, benar banget. Kayak gitu. Oke, udah cukup nih ya waktunya ya. Ya. Oke, thank you banget nih untuk Mas Hansel menemani. Ya, saya terima kasih juga podcast. dengan Mas Seru Jadi banget sih untuk ngomongin di game podcast ini tadi. Kondang nih. Ya, Yoi. Thank you banget. Terus untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Yes, dan jangan lupa juga cek podcastnya Mas Hansel ada Ya, di jangan lupa Good di Talks. Good Talks. Ya, benar. Nanti Jangan lupa ditonton ya. Ada di description box below. Oke. Untuk linknya kalian bisa cek di sana. Di sana juga membahas hal-hal yang asik banget. Iya, Tentunya benar. Asik banget. Kalian harus Backgroundnya nonton. yang keren banget sih. Kalian harus tonton. Oke, untuk penonton podcast Kodang, thank you so much and Thank see you next time. Dadah.